Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya Ahmad Fahrudin, mahasiswa tarbiyah, akan melakukan observasi mengenai seputar nagom tilawah bersama dengan Ustadz Iswandi Abdullah asal Aceh. Beliau di DK ini sebagai Dewan Hakim tilawah, juga Dewan Hakim di tingkat nasional kemahasiswaan. Kami akan berbincang-bincang dan akan menggali tentang kaidah-kaidah ilmu nagom yang mana sebagai dasar daripada tilawah Al-Quran. Bagaimana Ustadz tentang nagom ini? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nagom ini sebenarnya asal dari lagu, atau disebutkan bahasa Indonesia itu lagu, itu irama gitu ya. Dalam yang disebutkan apa dengan 7 irama itu, dan yang wajib dibawa dalam permusabaqahan gitu ya. Dan juga irama yang disetujui dan disepakati oleh seluruh ulama di bidang nagom ini. Tidak boleh keluar dari 7 ini. Memang ada beberapa variasi, bukan nagom ya. Nagom ini ada 7. Pertama yaitu ada bayati. Bayat itu apa? Bayat itu istilah bahasa Arab itu baitun atau rumah ya. Lalu ada nagom soba ya, ada lagi sika, ada ros, ada jiharkah dan nahawan, hijaz dan nahawan ya. Jadi total semua 7. Saya ulang lagi, ada bayati pertama, yang kedua soba, yang ketiga hijaz, yang keempat sika, yang kelima ros, yang keenam itu ada jiharkah, yang ketujuh itu ada nahawan. Nah, 7 irama ini yang sering dibawa dalam musabaqah tilawatul Quran dan juga dalam sholat. Jadi nagom ini tidak semata-mata dibikin, diracik-racik oleh orang-orang yang tidak paham tentang irama ini. Misalnya seperti irama-irama Melayu dimasukkan ke nagom ini, itu bukan irama tapi Seperti langgam Jawa itu gimana tuh? Langgam Jawa kan terkenal tuh. ya, Itu gimana tuh? langgam Jawa ini kan tidak disepakati oleh seluruh umat, oleh ulama-ulama dunia ya. Maksudnya tidak kuat gitu, karena itu bukan berasal dari Arabi. Karena Al-Quran itu harus dibaca dengan irama yang sudah disepakati 7 irama ini. Begitu Ustaz. Oh gitu ya. Nah, seperti Hijaz itu dari daerah Hijaz ya, daerah Timur Tengah sana. Benar. Oh gitu ya. Jadi memang lagu-lagu nagom ini asalnya dari Timur Tengah sana. Dan ini sudah disepakati oleh para ilmu ahli Quran bahwa dalam melantunkan tilawatul Al-Quran, tilawatil Quran itu harus menggunakan nagom yang 7 tadi. Iya. Namun di luar itu juga masih ada irama Banjaka. Oh, Banjaka. Ada lagi Makawi. Apa itu Makawi? Makawi itu Makkah, Makki ya. Oh, Makki ya, Makkah. Jadi beda iramanya itu, tapi tidak dibawa dalam permusabaqahan, kecuali dalam murotal atau tahfiz ya. Karena itu juga sebagian menganggap itu sebagai variasi Makawi. Jadi begitu. Jadi kalau di bayati ada namanya lagi, kalau dihubungkan dengan yang lain selain di tilawah juga ada murotal, namanya murotal irama Kurdi gitu ya, yang sekarang ngetren itu ya. Jadi bayati itu bukan hanya digunakan pada saat seperti mengikuti event. Misalnya contoh bayati koror ya. Ya ayyuhalladzi. Nah, contoh seperti itu. Nah, tapi dalam sholat kan nggak mungkin begitu. Nah, kan nggak mungkin baca Alhamdulillah gitu. Iya, betul. Susah ya, berat. Jadi bayati koror itu memang harus dari rendah ya,
Iya, dari rendah dan harus ngebas ya. Nah, namanya juga koror. Nah, tidak boleh ya. Nah, ini sudah masuk Husaini ya. Oh, Husaini. Nah, Malah 3 lagi ya, Koror, Nawa, Husaini. ya, Loncat berarti ya. ya. Jadi ada tingkatannya. Memang Bayati ini dia lagu wajib dalam Sobapa. Nah, dan jika dia juga sebagai penutup. Nah, maka dikatakan Bayati baitun, dimulai dari rumah kembalinya ke rumah. Oh, Makanya ada namanya Bayati penutup ya. Setelah dibaca semua, misalnya peserta sudah mengakhiri semua lagunya itu, lalu ditutup oleh Bayati, maka dikatakan ditutup oleh rumah. Maksudnya itu ditutup kembali rumah, lagi dah. kembali ke rumah. Kembali Gitu. lagi. Iya. Ya. Bisa lantunkan berapa tingkatan nada dari makom misalnya ros gitu. Contoh ros mungkin ya. Iya, contoh ros. Nah, contoh ros ini maksudnya dibawa dalam musabaqah atau dibawa dengan tilawatul Quran atau dibaca dengan menggunakan untuk dalam sholat atau bagaimana? Ataukah di murotal? Contoh di murotal dulu, di murotal. Contoh yang murotal itu yang sering yang mudah dibawa memang ros ya, seperti Imam Sudais. Oh, Imam Sudais itu ros itu. Ros itu. Oh, saya kira Bayati. Ternyata ros ya. Oh iya. Karena ros itu nah itu ya, misalnya Dalam Fatihah aja. dalam Fatihah. Iya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah itu ros. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah jadi itu ros ya. Dalam misalnya di bawah nakomnya yang aslinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah misalnya ya di bawah dalam untuk nakomnya aslinya, tapi kalau sudah dalam sholat sudah berbeda, tidak mungkin di bawah seperti itu. Iya. Makmumnya lari nanti ya. Iya. Oh gitu ya. Jadi untuk biasanya itu trik-trik untuk membuat suara bisa tinggi itu seperti apa? Karena kalau saya mencoba itu kadang kayak tercekik gitu kalau pakai suara tinggi itu. Nah memang ya triknya itu yang pertama latihan ba'da subuh, dan usahakan tidur itu tidak melewati dari pukul 10. Lebih bagus itu istirahat tidurnya itu pukul 9 malam dan bangun menjelang mau subuh ya atau mau tahajud. Setelah itu mandi ya, dan sholat subuh. Setelah itu latihan vokal. Latihan vokal misalnya belum masuk dalam Al-Qur'an ya, dalam ayat misalnya la, nah naik lagi la, pendek dulu nggak apa-apa. Nah Coba gimana tadi? la itu apa la itu? gitu. La Nah itu ros la la la. la. Nah itu. Tuh pasti ada kecekiknya gitu. Nah iya, karena memang jam belajar juga masih kurang. Oh gitu ya. Jadi latihannya kurang. Jadi berefeknya kepada pita suara. Dan juga tidak boleh dalam keadaan stres, juga harus banyak dengar Gitu. murotal para legendaris atau juga kori-kori yang lain ya sebagai referensi. Jadi kita tidak menerka-nerka sendiri ramanya. Dengar misalnya contoh Haji Muammar, Haji Muhajir ya, atau ustaz yang lain, atau ustaz Bu Maria Ulfa, Bu Mawadah ya, atau Hajah Mas Diales Taluhu, itu suaranya bagus. Ikuti vokal yang sudah terbentuk, misalnya kori atau kori yang suaranya tinggi, ikuti saja. Walaupun serak gitu. Serak biarin, karena memang pertama-tama itu memang serak, seperti kita jogging. Orang nggak pernah jogging, begitu jogging sekali pahanya itu sakit gitu. Iya betul. Percobaan kedua ketiga itu terbiasa gitu. Oh jadi nggak apa-apa gitu. Aduh ini kalau ngikutin ini serak. Justru serak itu nanti Lama-lama insya Allah dia menemukan pada titik terangnya, tapi tidak sama seperti yang kita diikuti itu. Minimal dulu suara kita ada di angka 20%, tapi pada saat setelah kita latihan itu naik jadi angka 60%. Setidaknya kita
sudah berkembang walaupun tidak mencapai 80-90 ya. Iya. Oh, jadi syaratnya itu pertama banyak latihan, terutama di pagi hari ya. Pagi hari. Dan juga untuk satu lagi untuk tilawah ini, untuk nawam ini memang dibutuhkan nafas. Nah, nafas yang panjang ya, nggak boleh berhenti sembarangan gitu. Iya betul. Nah, itu contohnya seperti berenang boleh, jogging boleh, latihan sambil berdiri ya. Oh, sambil berdiri. Sambil berdiri. Kekuatan suara itu pada saat kita berdiri. Nah, Beda dengan ketika duduk sama berdiri beda. beda. Nah, pada saat duduk kita kan tenang gitu. Karena tidak ada Bisa beban. menguasai gitu ya, bisa mengontrol. Benar. Nah, Kalau lagi berdiri kan banyak. iya, kita mengontrol badan juga kan. Nah, posisi badan juga pada saat tinggi itu. Nah, ketika kita tarik tinggi itu perut tidak ada topangannya, Oh, lepas. iya. Jadi disitulah menguji kestabilan suara kita, ketinggian dan kekuatan suara, powernya. Oh, alhamdulillah. Ya mungkin memang bukan dunia saya ya, belum. Saya baru mengenal dunia nagom dan alhamdulillah tadi bincang-bincang dengan Ustadz Iswandi. Ternyata memang banyak yang tidak saya lakukan seperti pagi-pagi untuk berlatih olah vokal, olahraga sudah kurang. Ya gimana mau bagus kalau nggak pernah olahraga dan latihan gitu ya. Ya alhamdulillah Ustadz. Ustadz boleh satu ayat saja Ustadz, coba satu ayat dengan irama tapi jawab pakai jawab coba. Ya maaf itu. Irama apa ya? Bayati Bayati nggak apa-apa Bayati dengan irama atau jawab. nahawan. Nahawan saja. Iya Nahawan. Jawab ya. Nah, jawab ada jawab dia biasanya kan. Oh gitu ya, jawab jawab. Iya. Oke. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Alhamdulillah. Insya Allah nanti saya pelajari nih Ustadz. Saya pelajari terus dan insya Allah setiap pagi saya mau latihan olah vokal. Kayaknya kalau ngikutin tadi irama tadi saya nggak bisa. Pasti apa ininya kresek gitu. Aduh, masya Allah. Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Ya. Semoga saya bisa mengikuti Ustadz dan bisa, terutama kan saya pengen mengembangkan juga di kampung saya gitu. Masa anak pondok disuruh ngaji nggak bisa. Pernah saya suruh ngaji itu, bingung saya mau ngaji apa karena saya nggak bisa tilawah gitu. Akhirnya saya pakai murotal, pada bingung juga. Itu kejadian gitu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, semoga bermanfaat bagi saya dan buat teman-teman semua yang menyaksikan ini, karena ini ke YouTube juga kan. Dan mohon bimbingannya Pak dosen, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.